gratis itu seperti apa. Ini saya izin untuk Saya sudah. terlebih dahulu. Nah, eh Heltis, jadi jangan ini ya, jangan bingung sama istilah. Ada cek kesehatan gratis, ada pemeriksaan kesehatan gratis. Itu adalah hal yang sama sebetulnya. Jadi CKG ini kita rebranding biar lebih mudah diingat gitu ya. Kalau pemeriksaan kesehatan gratis itu kan panjang. Jadi kita pakainya cek kesehatan gratis untuk bisa menginformasikan ke masyarakat begitu ya. Jadi nanti boleh PKG, boleh CKG, yang penting intinya yuk kita melakukan pemeriksaan atau cek untuk kesehatan gratis. Nah, mungkin sebagai informasi di awal, ini PKG ini kok bisa muncul sih gitu ya. Karena memang ini sudah masuk dalam cita-citanya negara di tahun 2024-2029 ini gitu ya. Ini masuk dalam misi Astacita dan juga 8 program hasil terbaik cepat. Nah, jadi pemerintah punya 8 program hasil terbaik cepat atau quick win. Ini 3 di antaranya ini semuanya ada di sektor kesehatan. Salah satunya adalah pemeriksaan atau cek untuk kesehatan gratis ya, selain TB dan juga untuk membangun rumah sakit lengkap. Nah, eh, artis ini mungkin kita bisa lihat juga ya di sini bahwa dari survei bulan Januari, pemeriksaan kesehatan gratis ini adalah survei yang paling program pemerintah yang paling populer dibandingkan yang lain. Nah, karena udah populer, ini kita harusnya bisa untuk mempertahankan dan apa bisa tetap apa mempertahankannya untuk si PKG ini untuk tetap populer gitu. Tapi populernya tentunya harus ber apa berkualitas dan juga bisa meningkatkan terhadap derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian mungkin kita ngeliat ke sini, kenapa sih kita harus ada pemeriksaan kesehatan gratis gitu? Orang saya nggak apa-apa gitu ya. Saya nggak apa-apa, tapi saya harus dilakukan pemeriksaan misalnya. Nah, ini mungkin kita harus lihat bahwa ternyata sebagian besar penyakit itu banyak yang nggak tahu terus tiba-tiba udah langsung apa eh, parah gitu ya. Tiba-tiba langsung eh, apa susah untuk diobati. Nah, ini berlaku untuk seluruh siklus hidup juga. Jadi, misalnya kita PKG cuma buat yang udah tua aja gitu ya. Udah cuma buat yang udah dewasa aja, yang anak-anak nggak perlu. Ternyata kan kalau kita lihat di sini, ini ternyata penyakit-penyakit yang paling banyak ada di setiap kelompok usianya. Ya, jadi di bayi paling banyak itu misalnya kelainan kongenital, di anak-anak terus banyak kejadian penyakit menular, remaja mungkin lebih banyak ke apa kejadian untuk permasalahan kesehatan mental gitu ya. Kemudian untuk yang dewasa dan lansia juga ini penyakit-penyakit tidak menular. Nah, sehingga seluruh kelompok usia ini harus mendapatkan screening untuk kesehatan ini gitu ya. Karena masing-masing punya spesifik untuk penyakit-penyakitnya. Dan ini yang harus di-highlight bahwa penyebab kesakitan ini paling banyak ini semuanya dapat dicegah ya. Jadi yang warna-warna hijau tua ini yang paling banyak dapat dicegah ya. Jadi ini sebagian besar dapat dicegah. Ini bisa kita cegahnya gimana ya? Berarti kita harus tahu dulu gitu ya sejak awal. Jangan taunya begitu kita udah ngerasa sakit kepala, udah ngerasa apa kesemutan gitu ya, dianggap hal biasa itu baru kita eh, datang ke puskesmas. Mungkin itu udah yang terlambat. Jadi kita harus ada rutin untuk pemeriksaan kesehatan itu setiap tahun. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Direktur bahwa memang ternyata masyarakat di Indonesia ini baru kurang lebih 40% yang melakukan screening untuk penyakit menular. Nah, ini masing-masing rinciannya ya. Paling besar itu yang nggak ngukur lingkar perut ya, Bapak Ibu. Nah, lingkar perut itu sebetulnya pemeriksaannya sederhana gitu ya. Tapi ternyata masih banyak yang belum tahu gitu ya, bahwa ternyata lingkar perut di atas 80 atau 90 ini ternyata ada tanda-tanda atau resiko untuk mengarah ke kejadian penyakit yang
kardiovaskuler atau jantung ataupun stroke gitu ya. Nah, kemudian ternyata untuk ukur tekanan darah aja itu masih banyak sekitar 32,6% masyarakat Indonesia yang belum pernah diukur tekanan darahnya. Nah, sehingga dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini kita harapkan itu kita mencegah sejak awal agar tidak terjadi sakit dan kemudian kalau misalnya sudah ketahuan sakit ya kita bisa kelola lebih awal gitu. Nah, kemudian Mbak, ini mungkin eh, kita lihat bahwa untuk cek kesehatan gratis ini program untuk 280 juta orang. Jadi harusnya seluruh masyarakat Indonesia ini bisa merasakan untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini gitu ya. Jadi ini adalah program terbesar yang ada begitu ya karena menyasar hampir seluruh masyarakat. Dan ini juga ini pembagian untuk PKG-nya ya. Bapak Ibu siapa aja sih yang bisa dilakukan PKG atau cek kesehatan gratis? Nah, ini seluruhnya ini seluruh siklus hidup ini bisa bisa dapat gitu ya. Nah, saat ini kita yang untuk PKG untuk ulang tahun. Ini kita sudah mulai di bulan Februari tahun 2025. Kemudian nanti bulan Juli ini masuk anak sekolah. Nah, kalau yang khusus ini sebetulnya pelayanan yang sudah rutin sehari-hari diberikan 429. kepada ibu hamil dan juga kepada balita yang setiap bulan. Jadi ini tidak setiap tahun. Gitu. Jadi intinya kalau pemeriksaan kesehatan gratis itu kita berikan setiap tahun satu kali. Jadi tahun Tapi depan makanan nanti dapat tulisannya lagi kesehatan gratis. Jadi yang udah dicek kesehatan gratis sekarang itu alhamdulillah hasilnya normal. Tahun depan walaupun normal harus tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, saat ini yang sudah dibuka untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini untuk satu bayi baru lahir, ya, kemudian balita dan anak usia prasekolah, jadi usia 1 tahun sampai 6 tahun ya, yang punya adik-adiknya itu bisa dibawa juga untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian untuk yang usia dewasa 18-59 tahun dan kemudian lanjut usia 60 tahun ke atas. Jadi ini yang sudah berlaku jalan untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Anak sekolah yang usia 7 tahun sampai 17 tahun, nah ini nanti mohon bersabar. Kita akan mulai di sekolah-sekolah pada bulan Juli atau Agustus, gitu ya. Jadi yang punya adik-adiknya masih sekolah, itu siap-siap nanti di sekolahnya, di SD-nya, di SMP, di SMA, ataupun di yang setingkat begitu ya itu nanti bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di awal Juli ataupun di Agustus gitu. Nah, ini mungkin tujuannya ya, Bapak Ibu. Jadi tadi kalau kita ngomongin soal saya belum eh, belum nggak ada penyakit apa-apa, pokoknya semuanya normal, saya sangat sehat gitu ya. Tapi bisa keidentifikasi nggak faktor resikonya gitu ya? eh, yang adik-adik rasakan ya misalnya ada yang ternyata merokok nah ini merokok juga dipikir ini masuk faktor resiko nih gitu ya jadi sehat tapi ternyata ada merokok oh ternyata saya ada faktor resiko atau misalnya sehat tapi berat badannya agak naik dikit nih itu untuk indeks massa tubuhnya misalnya di atas 25 ya kalau untuk perempuan udah overweight nah ini juga salah satu faktor resiko gitu ya agar kita bisa mengendalikan dan juga untuk tetap menerapkan pola hidup sehat. Kemudian yang kedua, mendeteksi kondisi prapenyakit. Belum penyakit, tapi dia udah mulai agak-agak. Misalnya contohnya, tensi saya ternyata 130/90. Itu belum hipertensi, 130/89 lah gitu ya. Itu belum hipertensi, tapi itu udah mulai agak-agak tinggi nih. Nah, itu bisa kita deteksi nih dengan kita melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini gitu ya. Jadi namanya kondisi prahipertensi. Atau misalnya ada diabetes, nah ada kondisi pradiabetesnya gitu. Jadi kita harus mengambil langkah-langkah nih agar ini tidak berkembang menjadi penyakit, itu harus seperti apa. Kemudian yang ketiga ya memang sudah ada penyakitnya. Poin ketiga. Nah, ini mendeteksi penyakit lebih awal, ini agar dapat diberikan penanganan. Jadi poin 3 itu sebetulnya sudah banyak, sudah dilakukan juga di layanan primer. Tapi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, ini kita nyasarnya sama seluruh masyarakat.
masyarakat sehat atau masyarakat sakit. Mungkin selama ini yang kita sasar masyarakat yang datangnya ke puskesmas pembantu, ke posyandu gitu ya, yang sering akses di sana, itu dapat rutin tuh. Tapi kalau masyarakat-masyarakat yang sehat yang jarang rasa sakit dan datang ke puskesmas, mungkin belum 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 terpikirkan gitu untuk mau melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, jadi tiga tujuan ini bisa disampaikan oleh eh, adik-adik semua ya ke teman-temannya bahwa pemeriksaan kesehatan gratis ini walaupun kita merasa sehat, tapi kita harus sudah mulai aware loh gitu. Kita mungkin ada faktor-faktor resiko yang yang kita nggak sadar itu berpengaruh terhadap pola hidup sehat kita. Nah, kemudian ini adalah daftarnya nih untuk paket-paket pemeriksaan kesehatannya. Jadi ini mungkin nanti bisa disampaikan, ini bisanya dapat pemeriksaan apa aja sih? Nah, bayi baru lahir ini termasuk paket lengkap. Ini jarang-jarang juga nih kalau misalnya sebelum-sebelumnya ya lahir di rumah sakit atau di mana ini yang dapat paket lengkap. Nah, saat ini pemerintah hadir, kita paketnya paket lengkap nih untuk pemeriksaan screening bayi baru lahir. Ini banyaknya untuk screening di kelainan bawaan, gitu ya, kelainan yang memang sudah muncul pada saat proses di kehamilan ibunya. Nah, yang pertama ini tentunya kekurangan hormon tiroid bawaan. Ini adalah hormon yang kalau misalnya kita tidak deteksi sejak awal, ini nggak muncul nih kalau kita namanya screening di bayi baru lahir, ini memang nggak akan muncul gejalanya pada saat bayi lahir tiba-tiba, oh ini bayinya SHK gitu ya, oh ini bayinya eh, kekurangan enzim pelindung sel darah merah gitu. Kita bisa lihat secara fisiknya, nah nggak kelihatan seperti itu. Ini bisa kita periksa, ini bisa kita ketahui kalau kita melakukan pemeriksaan itu. Jadi tes nomor satu, nomor 2, nomor 3 ini nanti ada bayinya akan dilakukan pemeriksaan pengambilan darah tumit, kemudian dikirim sampelnya. Nah, yang poin satu untuk kekurangan hormon tiroid bawaan, ini untuk mencegah bayi-bayi yang nantinya mungkin akan mengalami gangguan atau retardasi mental gitu ya, atau gangguan kognitifnya, itu poin satu. Kemudian kalau poin dua, nah enzim pelindung sel darah merah, ini sel darah merahnya banyak pecah, jadi seringnya mungkin anemia dan bisa jadi mungkin menurunkan juga untuk kualitas hidupnya. Kemudian kalau kekurangan hormon adrenal bawaan, nah ini juga fatal. Kalau tidak diatasi dengan cepat, ini bisa mengakibatkan kematian. Begitu juga yang nomor 4, penyakit jantung bawaan kritis. Ini juga kalau kita tidak deteksi sejak awal di bayinya, dengan pemeriksaan yang sederhana di puskesmas ataupun di tempat persalinan, itu kita juga bisa menyelamatkan gitu ya untuk tata laksana terhadap bayi-bayi yang kemungkinan memiliki penyakit jantung bawaan kritis. Kemudian untuk kelainan saluran empedu juga ini ada metode sederhananya yang nanti diajarkan oleh eh, ibu-ibu bidannya kepada orang tuanya gitu ya untuk memeriksa warna feses bayinya. Kemudian 6 pertumbuhan berat badan. Nah, ini kalau yang berat badan udah biasa ya. Kita kalau misalnya ada yang poltekkes yang lagi jaga gitu, ada bayi lahir, dilakukan penimbangan berat badan, tahu mana yang bayi berat lahir rendah, mana yang tidak begitu. Nah, itu udah biasa nomor 6. Tapi poin 1 sampai 5 ini yang kita perkuat untuk kita bisa lebih mendeteksi untuk kelainan-kelainan yang ada di bayi-bayi baru lahir. Kemudian untuk balita dan anak prasekolah. Nah, ini juga bukan hanya biasanya ya, kalau misalnya kita di posyandu, misalnya tinggi badan, berat badan, gitu ya. Nah, ini kita kembangkan. Ternyata kan permasalahan balita itu bukan hanya masalah di status gizi saja. Masalah perkembangan saat ini juga sudah cukup banyak ya, masalah-masalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak-anak Indonesia ya. Contohnya seperti autisme ataupun misalnya yang hiperaktif, ADHD, dan yang lain-lain. Nah, ini kita bisa deteksi sejak awal dengan perkembangan ini. Kemudian TB. Nah, TB jangan ditanya ya. TB ini kita juara keberapa nih? Nah, ini juga salah satu quick win. Jadi kalau TB ini sudah pasti masuk sebagai screening yang ada di balita ataupun dewasa lansia. Nanti ada penapisan untuk resiko terlebih dahulu ya. Kemudian untuk telinga, mata juga ada pemeriksaan. Kemudian untuk gigi, nah gigi juga ini termasuk masalah yang cukup besar juga ya. Kemudian untuk talasemia dan gula darah, nah itu termasuk yang baru nih paketnya untuk yang balita dan anak prasekolah. Jadi nanti adik-adik yang anak-anak usia 2 tahun, balita-balita ini dilakukan pemeriksaan darah dengan
HB dan juga gula darah sewaktu. Kemudian kalau bermasalah nanti dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian untuk dewasa dan lansia, nah ini juga cukup banyak nih yang mungkin sudah pernah menerima dan juga yang belum. Nah, ini walaupun sebanyak ini ada beberapa yang memang peruntukannya sesuai dengan usia ataupun jenis kelamin. Jadi belum tentu semua ini akan didapatkan pada usia, misalnya kalau adik-adik mahasiswa berarti di usia 20-an ya. Nah, 20-an ini seperti poin di kardiovaskular 7 dan 8 ini belum tentu bisa dapat. Memang nggak akan dapat maksudnya karena ini untuk usia di atas 40 tahun dengan hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kok saya nggak dapat semua sih, kok saya nggak dapat diambil darah semua sih? Karena memang ada penapisan-penapisan risiko. Jadi ada screening yang istilahnya kita pendekatannya memang pendekatan kesehatan masyarakat ya. Kita akan melihat efektivitas semakin tinggi resiko, maka itu akan semakin banyak kita dapatkan permasalahan. Jadi yang untuk stroke jantung ataupun fungsi ginjal, dia akan diperbesar dengan usia yang di atas 40 tahun dan juga memiliki penyakit DM dan hipertensi. Jadi kalau usia 20 tahun itu dia tidak akan dapat yang 7 dan 8, tapi nanti ada screening untuk merokok, kemudian tingkat aktivitas fisik, kemudian status gizi, gigi, tekanan darah, gula darah, itu 1 sampai 6 itu bisa dapat untuk screening yang di kardiovaskuler. Kemudian untuk paru, tuberkulosis, dan PPOK ini juga ada usia. Nah, tuberkulosis kalau ada faktor resiko, pakai kuesioner mandiri dulu, maka ini juga bisa mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Kemudian untuk kanker, nah kanker-kanker ini juga memang kita batasi untuk usianya. Jadi kalau untuk kanker payudara dan kanker leher rahim, untuk perempuan di atas usia 30 tahun, kanker paru untuk laki-laki, kanker paru dan usus besar untuk pria di atas usia 45 tahun. Kemudian untuk fungsi indera ini untuk semua, telinga dan mata, nah hati ini juga penapisan dulu gitu ya, pakai kuesioner mandiri. Kemudian kesehatan jiwa, nah ini untuk semua. Jadi silahkan nanti untuk diisi kuesioner mandirinya kita lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Kemudian calon pengantin ini khusus untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin ada rencana untuk menikah dalam 1 tahun ke depan, maka ini bisa dapat paketnya. Tapi kalau tidak ya belum dapat begitu ya untuk yang calon pengantin ini. Nanti kalau geriatri ini untuk ayah bundanya atau kakeknya yang sudah di atas, kakek neneknya yang sudah di atas 60 tahun akan dapat pemeriksaan untuk screening geriatri. Nah, jadi semua ini pemeriksaannya macam-macam bentuk metodenya ya, adik-adik ya. Ada yang metodenya menggunakan kuesioner mandiri dulu, ada yang langsung dilakukan ada yang menggunakan alat kesehatan dan pemeriksaan darah, ya. Ada juga yang menggunakan apa? Ya, alat kesehatan dan pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi ini metodenya mix. Tapi semua metode pemeriksaan ini sudah didiskusikan dan sudah ada panduannya gitu. Jadi metode pemeriksaannya ini sudah kita susun dan sudah ada panduan dan sudah didiskusikan dengan para pakarnya. Nah, kalau anak sekolah ini nanti ya ada sosialisasi lagi mungkin, tapi anak sekolah ini akan mulai nanti di bulan Juli atau Agustus. Ini jenis-jenis pemeriksaannya hampir sama dengan yang dewasa ya, adik-adik. Jadi disesuaikan dengan SD, SMP, ataupun di SMA. Nah, gimana sih cara kita bisa mendapatkan cek kesehatan gratis ulang tahun? Gitu ya. Adik-adik yang sudah punya aplikasi Satu Sehat Mobile, ada berapa nih? Nanti kalau kalau ini enak ya, kalau ketemu langsung ya, bisa langsung acung saya gitu. Ada yang belum, itu siapa? Nah, ini terutama bisa lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat datang langsung ke puskesmas. Dan sekarang walaupun namanya cek kesehatan gratis ulang tahun, ini nggak harus nunggu ulang tahun dulu ya, adik-adik sekarang. Jadi sudah kita buka. Jadi adik-adik yang ulang tahunnya di bulan Desember ataupun di bulan November, udah bisa nih, saya mau cek kesehatan gratis besok. Gitu ya. Jadi istilahnya kado pemerintahnya, ini kita ambil duluan. Gitu. Jadi yang penting memang ini kado ulang tahun. Kan kita dapatnya 1 tahun 1 kali. Ya, jadi sekarang daftarnya itu bisa dari sekarang. Nggak harus nunggu adik-adik untuk ulang tahun dulu.
ya. Daftarnya bisa lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WhatsApp, atau datang langsung ke puskesmas pun bisa. Hanya nomor 3, ini nanti tergantung kuota. Jadi takutnya kalau kuotanya udah penuh, datang ke puskesmas, itu kalau udah full, ya takutnya nggak diterima ya. Itu bukan nggak salah puskesmas juga kalau seperti itu, karena memang mereka sudah ada kuota kalau di puskesmas itu ya. Jadi kita daftarnya lewat nomor 1 ataupun nomor 2 ini ya, untuk memilih tanggalnya 30 hari dari saat ini. 30 hari ini begini, misalnya saya ulang tahunnya nanti bulan September. Tapi saya pengen besok nih untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Atau misalnya minggu depan. Nah, tinggal ada milih di sini tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa ya sekarang? Kok saya tiba-tiba lupa tanggal. Tanggal Tanggal 21. 21, Kak. Tanggal 21 Mei. Nah, pengen ngambilnya itu berarti dari tanggal 21 Mei sampai tanggal 20 Juni. Jadi dapat kesempatan milih tanggalnya itu 21 Mei sampai 31 Juni. Sampai 20 Juni. Jadi 30 hari untuk milih tanggalnya. Jadi kalau misalnya mau milih tanggalnya nanti dekat-dekat ulang tahun juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan daftar sekarang gitu. Jadi SSM-nya nggak bisa dibuka kalau untuk tanggal di atas 30 hari dari sekarang gitu ya. Jadi saya kan apa kakak sampaikan lagi nih bahwa cek kesehatan gratis ulang tahun ini sudah tidak harus ulang tahun daftar saat ini, tapi kita buka tanggalnya 30 hari ke depan. Jadi batasan untuk milih tanggalnya di 30 hari ke depan. Gitu ya. Jadi ini sudah bisa dilakukan oleh adik-adik yang ulang tahunnya mungkin masih lama. Nah, ini daftar CKG-nya, ini juga ada tutorialnya ya, bagaimana cara pengisiannya, nanti mungkin bisa di-share juga oleh kakak-kakak dari Rokom yang sudah punya semua tutorialnya untuk pengisiannya. Ini yang lewat WhatsApp, ya, lewat nomor ini, dan kemudian ketik kado, atau datang ke puskesmas bisa ya, tadi yang saya sampaikan. Cuman kadang-kadang kalau puskesmasnya udah full, udah kuota, udah nggak nerima, takutnya disuruh besoknya lagi gitu. Jadi bagusnya memang mendingan daftar aja gitu ya, lewat SSM atau lewat WhatsApp chatbot. Nah, ini yang harus disiapkan. Kalau yang di atas usia 40 tahun ke atas, memang kita minta untuk puasa. Karena takutnya begitu diperiksa ada hipertensi atau DM, itu lanjut untuk pemeriksaan kesehatan yang membutuhkan puasa, seperti profil lipid ataupun pemeriksaan fungsi ginjal. Nah, kemudian untuk peserta lansia, kita harapkan bisa datang didampingi ya. Karena kasihan kalau sendiri ke sana kemari ya. Untuk yang lansia, jadi kita harapkan ada pendamping. Kemudian jangan lupa bawa KTP, kalau misalnya untuk yang adik-adiknya, maksudnya untuk anak-anak, bawa buku KIA yang di bawah 6 tahun, kemudian bawa tiket pemeriksaannya. Jadi bawa HP-nya mungkin ya, yang sudah didaftarkan. Nah, harus punya BPJS atau enggak sih gitu ya untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini? Nah, enggak harus sebetulnya. Jadi bisa yang belum punya JKN atau yang enggak aktif itu bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi kita punya tapi ini di sini. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ditemukan apa ya penyakit gitu ya, ditemukan penyakit yang harus dilakukan rujukan atau diberikan obat. Nah, ini kalau nggak ada peserta JKN, ini agak susah. Jadi kita harus istilahnya kalau nggak bayar sendiri ya artinya kayak kita berobat nggak punya JKN ya berarti kan harus bayar sendiri. Nah, seperti itu. Jadi nanti begitu harus tata laksananya, itu yang nantinya mungkin harus eh, membutuhkan JKN ya atau membutuhkan BPJS-nya. Sehingga tetap walaupun pemeriksaan kesehatan gratis ini berlaku untuk seluruh masyarakat, baik yang punya ataupun tidak punya JKN, tetap kalau misalnya nanti ditemukan, nah kita masuk dalam skema BPJS atau non BPJS, gitu untuk apa? Untuk ininya untuk pertanggungan pembiayaan pengobatannya. Tapi kalau pemeriksaannya itu gratis. Dan memang secara cita-citanya bangsa kita kan harusnya seluruh masyarakat Indonesia memang memiliki jaminan kesehatan nasional ya. Jadi ini juga merupakan salah satu advokasi daripada adik-adik semua ya ke keluarga masyarakat bahwa memang penting begitu untuk memiliki JKN. Nah, ini caranya ya. Jadi untuk pertama tadi sudah sampaikan mengunduh Satu Sehat Mobile, kemudian dapat notifikasi, dan kemudian ada screening mandiri yang memang harus diisi di sana, datang ke puskesmas,
kemudian bisa memanfaatkan layanan gratis, kemudian nanti dapat rapot. Ya, nanti ada Pak, yang poin 5 nanti paket-paketnya tadi yang sudah saya sampaikan. Ini bentuk contoh rapot kesehatannya nanti yang akan didapatkan di handphone adik-adik semua. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan bahwa hasilnya itu nanti ada edukasinya dari dokternya itu bisa sesuai dengan yang ditemukan gitu ya. Ada yang normal tapi tidak ada faktor resiko nih poin yang hijau ini berarti aman. Dia betul-betul normal, tidak ada faktor resiko. Yang kedua, dia normal, tapi ternyata ada faktor resiko, merokok, overweight, atau kurang olahraga gitu ya. Tapi saya percaya sekarang kalau ada Gen Z ini pasti olahraganya luar biasa, aktif ya, untuk bisa ini ya, mau lari, jogging, atau yang lain-lain gitu ya. Jadi kita harapkan untuk aktivitas fisik, ini hasilnya bisa baik nih. Ya, beda kalau kita yang di atas 40 tahun nih ininya ya. Kemudian hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi prapenyakit dan juga hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi penyakit gitu. Jadi ada 4 kategori dari hasil yang mungkin didapatkan setelah pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, ini apalagi nih gitu ya. Tadi dari PKG ulang tahun kita buka ulang tahunnya. Nah, ini yang poin 1 tadi yang saya sampaikan ya, udah tidak terikat lagi ulang tahun. Nah, yang poin 2 ini ada Poltekkes misalnya mau mau berkoordinasi dengan puskesmas yang ada di wilayahnya untuk bikin pemeriksaan kesehatan gratis di luar gedung. Nah, ini sudah memungkinkan. Jadi saat ini untuk kita bisa meningkatkan akses layanan PKG ke masyarakat, tidak hanya dilakukan di puskesmas saja, bisa juga melakukan ke pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis di luar juga, begitu ya. Tapi ini harus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan juga dengan puskesmasnya juga, begitu ya, untuk pemeriksaan kesehatan gratisnya. Tapi hal-hal ini dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian nanti kalau ada permasalahan, baru kita bisa lakukan rujukan ke puskesmas. Nah, ini contoh-contoh yang pelayanan PKG yang ada di luar gedung. Ini juga sudah dilakukan oleh beberapa daerah. Nah, kita juga ada sifatnya paket-paket ya. Paket cepat, paket mantap, dan paket hebat. Nah, paket cepat ini yang paling minimal, ini bisa dilakukan di luar gedung. Ada sekitar 10 pemeriksaan kesehatan gratis. Terus sisanya gimana nih? Masa nggak dapat? Nah, sisanya itu bisa dilakukan rujukan ke puskesmas yang mengampu kegiatan paket cepat ini. Jadi makanya memang kalau dari Poltekkes mau mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis, ini kita harus koordinasikan dulu nih sama dinasnya, dengan puskesmasnya, begitu ya. Karena terkait dengan BMHP ataupun terkait dengan pencatatan pelaporan, itu yang harus dikoordinasikan. Nah, ini mungkin sebagai informasi terkait tren data, ya. Jadi ini yang saat ini posisi kita udah 1 hari ada sekitar 180.000 orang seluruh Indonesia setiap harinya mengakses terhadap PKG. Dan saat ini sudah 5,9 juta ya dilayani untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, mendaftarnya memang sekarang paling banyak yang on the spot, tapi ini untuk pelayanan kesehatan yang luar gedung. Kemudian laki-laki perempuan paling banyak mana? Ternyata perempuan paling banyak mengakses pemeriksaan kesehatan gratis. Dan PKG ini sudah dilaksanakan di 9.416 puskesmas dan juga 506 kabupaten kota. Nah, ini kita lihat di sini ada di Bapak Ibu semua ya untuk jumlah kehadiran berdasarkan provinsi. Nah, yang ada di mana itu Poltekkesnya berada, ini bisa dilihat di wilayahnya. Yang paling tinggi ini 5 besar ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Ini memang daerah-daerah yang secara penduduk ini besar ya, sehingga memang banyak. Tapi ini Jawa Tengah ini merupakan effort yang luar biasa nih, karena sudah bisa mendapatkan 2,4 juta, dan rata-rata kehadiran per puskesmasnya di Jawa Tengah itu bisa 30-an. Nah, jadi ini bisa adik-adik semua mendorong untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini di wilayah-wilayah provinsinya berada. Kemudian ini yang kita temukan ya sampai kurang lebih 2 minggu yang lalu untuk pemeriksaan kesehatannya, paling banyak yang ditemukan itu seperti apa. Nah, kalau untuk bayi baru lahir, ini yang resiko untuk kelainan saluran empedu ini paling banyak ya, ada sekitar 22,2%. Kemudian penyakit jantung bawaan kritis 9,1%. Tapi ini masih resiko, artinya untuk penegakan diagnosisnya tetap nanti dilakukan di pemeriksaan lanjutan ataupun di rumah sakit. Kemudian untuk balita ternyata adik-adik kita, anak-anak kita gitu ya, banyaknya masalahnya gigi.
Nah, itu yang mungkin nanti bisa jadi juga dari teman-teman di Poltekkes untuk membuat media edukasi berdasarkan hasil temuan ini gitu ya, sosialisasi untuk masalah gigi. Kemudian anemia juga termasuk yang tinggi untuk balita begitu ya, di usia 1 sampai 6 tahun. Kemudian, nah kalau yang untuk dewasa, ternyata kalau dari ini kuesionernya ternyata orang Indonesia memang tingkat aktivitas fisiknya kurang gitu. Ada 95,8%. Padahal kayaknya kita udah olahraga setiap hari ya. Ternyata olahraganya kurang. Harus 5 hari dalam seminggu minimal 30 menit satu harinya. Nah, itu yang diisi di kuesioner mandirinya. Kemudian masalah gigi. Nah, masalah gigi juga ini kenapa ya? Karies. Mungkin karena kita seneng seneng makan yang manis-manis mungkin ya. Yang manis-manis, kopi, kekinian, dan yang lain-lain itu mungkin juga meningkatkan apa karies kita juga gitu ya untuk meningkat di sini. Kemudian lingkar perut. Nah, tadi obesitas sentral ini juga yang paling banyak ya di dewasa dan lansia. Kemudian overweight dan juga gangguan penglihatan. Kalau yang untuk yang beresiko ini ternyata ada masalah di ginjal, dislipidemia sama yang beresiko fibrosis. Nah, ini resiko ya. Jadi tetap untuk diagnosis kita butuh pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau lansia juga sama, selain tingkat aktivitas kurang, nah kalau lansia udah beda lagi ya, ada gangguan mobilitas, kemudian gangguan gigi juga, gangguan mata sama ada tekanan darah juga termasuk yang meningkat kalau yang untuk di lansia. Nah, ini beberapa testimoni untuk yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, tadi nanti mungkin setelah ini Mbak Nani akan menyampaikan bagaimana kita bisa membuat suatu konten untuk yang di TikTok untuk bisa menarik masyarakat untuk mau melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, ini juga beberapa yang sudah dilakukan oleh para eh, pejabat yang ada di kementerian terkait lembaga ya, yang ada pada saat itu. Kemudian juga ada Pak Wapres juga sudah melakukan peninjauan terhadap pemeriksaan kesehatan gratis. Yang di sebelah sini Bu Stella dan juga Pak Pratikto melakukan PKG, Pak Wamen juga sudah melakukan PKG ya. Jadi ini diharapkan juga bisa mengadvokasi untuk melakukan PKG. Nah, dukungan yang kami harapkan untuk dari adik-adik mahasiswa yang ada Poltekkes tadi tentunya eh, selain nanti mengedukasi masyarakat, tentunya nanti adik-adik juga harus mulai nih mengunduh satu sehat mobile, kemudian mengikuti PKG, dan mengajak keluarga dan teman-temannya untuk ikut PKG, menyebarluaskan informasi, kemudian penggerakan masyarakat. Selain itu, Poltekkes juga dapat mendukung untuk melakukan PKG itu sendiri, begitu ya, untuk menyediakan tempat atau lokasi untuk kegiatan PKG dan juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan PKG secara komunitas. Nah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Ine. Ya, baik. Makasih Kak Rima atas paparannya. Ini menarik sekali ya, teman-teman. Sudah terupdate ya informasinya tentang CKG atau PKG ya. Oke, sekarang sedikit ya. Tadi yang disampaikan oleh Karima itu bahwa memang PKG atau CKG ini dilihat atau di screening itu pemeriksaannya itu berdasarkan siklus hidup ya. Kalau tadi kita lihat ada ada balita, dewasa, lansia. Nah itu juga mendapatkan jenis pemeriksaan yang berbeda-beda. Tetapi di sini saya melihat cukup lengkap ya Kak ya, sangat lengkap ya bahkan ada beberapa tambahan di balita itu untuk pemeriksaan thalassemia